Ada suaranya putus. Oh, putus-putus ya suara saya. Tidak, Bu. Aman, Bu. Nah, Kecil, Ibu. kecil. Iya. Sebentar. Kecil ya. Kecilnya seberapa ya? Udah besar, Bu. Segini apa? Segini. Nggak kelihatan ya. Oke. Mas Randy ada nggak Mas Randy? Nggak ada ya, Mbak Kurnia. Hadir Ibu. Ya, Maharani. Nggak ada. Mas Rivaldan ada ya. Hadir, Bu. Oke. Sekarang Barsari. Hadir, Ibu. Oke. Supriyanto. Hadir, Bu. Tobias Alif. Nggak ada. Yolanda. Nggak ada juga. Hadir, Bu. Oh, ada. Zara. Hadir Bu. Hmm. Mbak Yolanda minggu lalu masuk nggak ya? Masuk tapi telat, Bu. Terlambat Maaf ya. diulang. Iya. Iya, maaf ya, saya Alpa. Kayaknya masuk. Saya kira gitu. Kemarin. Iya, maaf juga, Bu, telat. Iya. Pertemuan satu. Berarti masuk ya, Mbak Yolanda ya. Terus Mas Tobias. Sekarang belum ada ya. Oke, dulu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar apa? Masih ingat? Masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa? Sudah lupa ya kayaknya. Apa ya? Metodologi dan apa? Eks, eksplorasi. Uh, belum saya kirimkan ya. Oh, itu. Metodologi. Kemudian ada eksplorasi. Nah, kalau metodologi kemarin apa ya? Masih ingat nggak? Metodologi adalah cara. Metodologi adalah. Ada yang bisa menjawab? Yang kelas online. Metodologi adalah. Nggak ada tahu. Metode, kalau metode apa? Metode adalah cara. Metodologi berarti adalah ilmu. Tahu cara. Mempelajari. Yang kalau metodologi desain atau metodologi di kafe. Nah, berarti adalah cara untuk apa? Memecahkan masalah dalam desain komunikasi visual. Kita mata kuliahnya namanya apa sih? Metodologi desain ya. Jadi ada masalah dalam di kafe gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk mencari pemecahan masalah tersebut melalui sebuah metode. Metode apa yang akan kita gunakan untuk pemecahan masalah tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa fenomena-fenomena dalam desain komunikasi visual atau mungkin sebuah kasus ya. Misalkan tentang hak cipta, kemudian apa lagi ya kira-kira? Ada yang tahu? Kurang tepat dalam mengkomunikasikan, misalkan kayak membuat poster, ya.
jadi tidak terbaca oleh audiens. Kemudian warna ataupun gambar yang dibuat atau representasi bentuk pada logo itu kurang mencerminkan brandnya, atau mungkin apa lagi, macam-macam ya. Atau mungkin penelitian tentang pencahayaan dalam fotografi bisa gitu ya, macam-macam luas ya. Jadi objeknya dalam desain komunikasi itu luas karena kita itu selain ada objek ya, dalam penelitian itu selain ada objek itu juga ada subjek. Subjeknya siapa? Kalau dalam ranah seni berarti ya seniman, kemudian bisa kreator, gitu ya. Kemudian ada, kalau kalian berarti desainer. Kalau objeknya macam-macam, gitu ya. Bisa mulai nanti dicari perkara sosial budaya, kalau penelitian ya. Atau mungkin kajian, tidak hanya kajian sih. Mungkin kalian membuat sebuah perancangan ya. Rancangan buku fotografi, seperti itu bisa. Rancangan buku fotografi dengan tema alam yang mengangkat sosial budaya mungkin ya. Terus selain alam, sosial budaya misalkan di daerah Bromo Tengger Jawa Timur misalkan gitu, misalnya. Atau mungkin membuat perancangan atau membuat rebranding dari produk UMKM, boleh seperti itu ya. Macam-macam. Jadi ada seniman, kreator, desainer. Kalian sudah pernah wawancara seniman kan? Nah, seperti itu. Itu bisa dijadikan sebagai objek penelitian tentang pengalaman estetis. Ya, betul. Pengalaman atau proses? Pengalaman ya, mungkin prosesnya juga. Ya, gitu. Oke, jadi dalam metodologi, kalau ngomongin masalah cara dalam penelitian ya, itu ada yang namanya metode kualitatif, ada kuantitatif, ada campuran. Kalau campuran itu berarti antara kualitatif dan kuantitatif digabung seperti itu. Ada yang sudah pernah membaca lagi setelah mata kuliah minggu lalu? Belum. Tentang ini? Belum ya? Membaca abstrak. Gimana? Sudah dicoba? Membaca jurnal belum semua? Oke, disempatkan ya. Sekali dua kali buka aja di situ. Di Google Scholar mungkin ya. Coba. Kemudian eksplorasi. Eksplorasi minggu lalu apa? Bu Yun mencontohkan Dora the Explorer. Apa ya eksplorasi itu? Ada hubungannya dengan mencari, terus melakukan mengamati, ya. Bereksperimen, kemudian apa lagi ya? Cari, mengamati, bereksperimen. Eksplorasi tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Kalau dilakukan mencari, mengamati, bereksperimen, tujuannya untuk apa eksplorasi? Untuk bisa mungkin menemukan gagasan baru ya. Menemukan gagasan baru. Gagasan baru bisa tentang apa saja ya. Jadi mulai dari ide, kemudian membuat konsep karya yang lebih kekinian mungkin ya. Macam-macam. Jadi melalui eksplorasi kalian bisa bereksperimen dengan melalui mencari dan mengamati untuk menemukan gagasan baru. Kemudian ada hari ini kita akan membahas tentang inovasi gitu ya. Ada eksplorasi, ada inovasi. Ada yang pernah membaca tentang inovasi? Inovasi itu apa sih sebenarnya? Inovasi adalah pengembangan sesuatu
eh, saya tulis dulu ya. Pengembangan sesuatu. Pengembangan sesuatu. Berarti sesuatu yang dikembangkan itu namanya inovasi. Kalau adonan dikembangkan pakai ragi, apa itu inovasi? Bukan ya? Itu cara ya. Cara mengembangkan adonan pakai ragi. Bukan seperti itu ya. Jadi pengembangan di sini tuh mungkin apa sih yang dikembangkan gitu ya. Misalkan kalau dalam desain komunikasi visual, misalkan dari desain A kemudian dijadikan desain B tanpa merubah apa yang ada di A gitu ya. Berarti melakukan apa? Pengembangan apa? Ya, rebranding itu termasuk ada inovasi di situ. Terus apa lagi? Pengembangan apa? Yang jelas, inovasi itu mengandung yang namanya unsur kebaruan ya. Kebaruan. Kebaruan atau yang biasa disebut dengan novelties. Gitu ya. Jadi ada unsur kebaruan atau menambah nilai guna. Kalau dalam desain produk misalnya, gitu. Coba ya, kita buka dulu. Sedikit, hanya 8 slide, tapi ada 2 PowerPoint yang dipelajari hari ini. Jadi jangan ngantuk. Gitu ya. Pesan saya itu aja. Inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Latin. Dibaca sendiri ya ini ya. Karena mudah. Hanya sebagai pengetahuan umum saja. Ntar saya minum dulu. Karena sedikit batuk. Mohon maaf. Inovasi itu berarti memperbarui, membuat sesuatu menjadi baru. Kemudian proses menciptakan, memperkenalkan, atau menerapkan sesuatu yang baru, baik dari ide, metode, maupun produk yang membawa perubahan dan nilai tambah. Jadi ada di situ yang dikatakan sama Mbak Nestia ya, panggil Nesta. Pengembangan itu berarti bisa jadi apa Mbak? Kalau Mbak baca bagian proses menciptakan, memperkenalkan gitu loh. Berarti melakukan pengembangan di apa? Ya, jadi ya macam-macam ya. Pengembangan bisa dari ide, metodenya maupun produknya gitu ya. Kita bisa memperkenalkan, kemudian menerapkan apa ide yang baru tersebut ke dalam produk yang akan kita buat seperti itu. Bisa jadi membawa perubahan atau malah meninggalkan yang sudah ada sebelumnya itu inovasi gitu ya. Jadi untuk mengambil jalan tengahnya bagaimana? Ya kita harus tahu apa yang ada sebelum kita apa? Kita cari tahu dulu ya. Apa sih yang ada sebelumnya itu? Misalkan produk sebelumnya memperkenalkan apa, kemudian kalian menginovasi. Jadi kita harus cari tahu dulu yang ada di belakang kita. Gitu. Inovasi dalam DKV, inovasi adalah proses menciptakan gagasan visual baru atau menemukan cara kreatif untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif dan menarik. Seorang desainer tidak hanya membuat sesuatu yang indah secara estetika. Secara estetika berarti secara tampilan aja ya. Secara estetik gitu ya. Keindahan secara visual. Tetapi juga menemukan pendekatan baru dalam komunikasi. Intinya di situ. Kalau di desain komunikasi visual ya. Jadi ada pendekatan baru dalam komunikasi, kemudian media, teknik maupun teknologi desain. Sampai sini ada yang bingung? Kalau kalian membaca jurnal,
nanti ya, kalau misalkan ada tugas individu, membaca jurnal dengan topik inovasi ini sangat banyak sekali ya. Karena inovasi itu dari tahun ke tahun terus berkembang dan tidak intinya semua orang itu ingin melakukan inovasi gitu ya. Seperti itu. Dan tidak ada yang mau mundur ke belakang kecuali dia adalah seorang sejarawan atau ingin meneliti tentang perkembangan sesuatu ya. Jadi kalau meneliti tentang perkembangan sesuatu harus diruntut dari belakang dulu ya, maju. Dicari waktu, tempat, siapa, kejadiannya apa, itu sesuai dengan peristiwanya seperti itu. Baru isya ya. Kemudian ada tujuan inovasi. Dalam DKV itu apa sih? 1. Menarik perhatian audiens secara efektif. 2. Meningkatkan daya saing karya dan brand. 3. Menyampaikan pesan dengan cara baru yang lebih mudah dipahami. Kemudian yang nomor 4, mengikuti perkembangan teknologi dan budaya visual. Karena kemarin yang di sini pada seneng branding ya. Iya. Terus masnya Mas Ahmad, apa kabar Mas? Masih tetap di fotografi? Iya, branding. Gimana? Oh gitu. Saya kira tetap kekeh di fotografi gitu. Tidak ya? Branding. Iya. Pengennya fotografi. Oh, yes. Gimana lagi gitu ya? Terus gimana? Karya-karyanya masih lanjut fotografi-fotografi seperti itu? Masih. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Oke. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, copot loh sesinya. Fungsi inovasi dalam desain komunikasi visual. Kalau tadi apa? Tujuan ya. Sekarang ada fungsi. 1. Meningkatkan kreativitas dan daya cipta. Kenapa sih kok inovasi itu meningkatkan kreativitas dan daya cipta, Mas Vincent? Coba. Kenapa, Mas? Kira-kira. Karena orang yang melihat tertarik dari hasil yang diciptakan oleh desainer, misalkan karyanya baru, gitu, ada kebaruan, sehingga meningkatkan kreativitas orang lain dan si pembuat atau yang melihat. Oke, jadi di situ ada penjelasannya ya, mendorong desainer berpikir baru dan menemukan ide segar dalam berkarya. Jadi desainer itu terus mencoba untuk menemukan apa sih istilahnya, misalkan kalau zaman sekarang FOMO ya, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau FOMO itu hubungannya dengan kegiatan belanja nggak sih? Enggak ya? Enggak kan? Tidak melulu tentang sesuatu yang konsumtif ya, tidak ya. Jadi mendorong desainer berpikir kebaruan atau yang Buyut katakan dengan novelties tadi. Jadi inovasi itu seperti itu. Ada hal-hal segar apa yang diminati oleh audiens. Dan mungkin juga bisa jadi audiens akan apa? Tertarik untuk mengikuti desainer gitu ya. Seperti itu. Oke, Mas Vincent. Nomor 2, meningkatkan efektivitas komunikasi visual. Jadi membuat pesan tersampaikan lebih jelas, cepat, dan menarik. Makanya, seperti yang Bu Yun katakan tadi ya,
Dalam metodologi desain itu kita mencari solusi masalah tentang komunikasi ya. Jadi dengan adanya inovasi akan membantu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi visual seperti itu. Yang ketiga, membangun identitas dan nilai unik. Betul? Atau kurang tepat? Membedakan identitas visual suatu brand agar mudah diingat. Jadi dengan membangun apa? Personal branding ya. Seperti itu. Jadi dibuat seunik mungkin supaya mudah diingat oleh audiens. Yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren. Coba saya tanya Mas Rivaldan aja deh. Mas Rivaldan, gimana Mas? Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren. Penting nggak sih seorang desainer itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren? Menurut saya penting, Bu. Penting ya. Ya, Kenapa? karena kita juga harus menyesuaikan dengan target audiens kita. Tentu kalau kita Ya, bikin desain untuk orang tua kita kan tentu beda ya komunikasinya sama anak-anak Gen Z sekarang gitu. ya betul. Jadi ada erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat ya, gitu. Karena karya-karya desain itu sebenarnya gimana sih cirinya? Apakah hanya menunjukkan nilai estetika saja? Tidak ya, ada nilai fungsi, kemudian yang dipikirkan juga nilai jual, gitu ya. Jadi macam-macam yang harus dipikirkan, terutama untuk karya-karya desain yang mungkin sedikit banyak menjual kebutuhan untuk manusia ya. Jadi ada nilai gunanya juga, gitu. Kalau misalkan membuat merchandise, terus kemudian merchandise tersebut misalkan membuat apa ya contoh merchandise ya? Gantungan kunci termasuk merchandise nggak? Bisa nggak? Kemudian kalian menerapkan ilustrasi pada gantungan kunci tersebut, gitu ya. Apakah menambah nilai jual? Belum tentu ya. Belum tentu. Berarti apa yang harus dipikirkan lagi? Ya target audience, gitu ya. Jadi kan ada rentang umur untuk usia berapa kita akan pasarkan gitu ya. Kalau anak-anak jelas menyukai gambar, iya kan? Tapi kalau misalkan katakanlah orang usia sekalian lah seumur-umur kalian ya misalkan ya. Kira-kira kalian memilih yang bagaimana? Pokoknya pakai gantungan kunci aja gitu. Iya, macam-macam ya. Orang itu kebutuhan dan keinginannya macam-macam. Ada yang pengen memang gantungan kunci yang bagus, ada gambarnya. Saya cuma penasaran, kenapa kok pengen ikut kuliah? Ya, atau enggak? Kayaknya sudah masuk ya tadi ya. Oke, lanjut ya. Gantungan kunci ya. Jadi, sekalipun hanya dengan gantungan kunci, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kepada siapa kita akan menjualnya. Seperti itu. Jadi, selain menjadi desainer, mungkin kalian juga mempelajari jadi apa ya? Marketing ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada jiwa-jiwa marketing nanti pada akhirnya. Kalau memang jalannya di situ. Kemudian mm, lanjut nomor 5, meningkatkan daya tarik visual dan nilai estetika. Itu tadi ya sudah saya singgung.
Kemudian yang nomor 6, meningkatkan daya saing profesional, menjadikan desainer lebih kompetitif dan relevan di industri kreatif. Ini sudah pasti ya, karena orang yang berinovasi atau desainer yang suka berinovasi itu biasanya memiliki ciri pribadi yang visioner, dalam artian bisa melihat bukan kayak ramal ya, tapi bisa membaca apa sih besok yang bakal menjadi tren gitu ya. Atau bahkan mungkin dia juga bisa menciptakan tren gitu ya. Contoh inovasi dalam DKV. Satu, inovasi bisa di media, kemudian inovasi visual, termasuk misalkan gabungan gaya tradisional dan modern. Ada hal apa saja, misalkan pattern, ataupun yang lainnya. Jangan lirik-lirik ya, nggak ada apa-apa. Kemudian karena industri batik digital untuk promosi lokal, itu juga bisa jadi inovasi visual. Kemudian inovasi teknologi, menggunakan AI dan lain-lain ya. Kemudian inovasi konsep branding, jadi menciptakan identitas visual yang menarik seperti itu. Apakah di sini ada yang sudah mencoba untuk membangun brand gitu, fashion atau apa, menjual sesuatu yang berhubungan dengan branding, F&B mungkin? Ada? Tahu ya F&B ya? Ada? Yang, hah? Mbak Nesta. Mbak Nesta apa? Iya, jualan dessert. Heeh. Namanya? Hah? Ada apa dengan cake? Itu cake-nya dibikin sendiri. Oh, dijual sendiri. Oh, merintis ya. Oke, itu ya. Jadi setidaknya eh, mencoba untuk mengaplikasikan ilmunya ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya mencoba itu. Yang cowok-cowok gimana? Masih landai-landai aja? Wis kukut. Coba Mas Vincent. Coba kukut apa iki sing kukut? Hah? Tutup permanen. Semula idenya apa? Berarti sudah buka ya kafenya ya? Hmm, 2 tahun. Lama loh itu ya. Tempatnya nyewa atau sendiri? Join. Oh, gitu. Oh, kalau boleh tahu, kenapa kok gulung tikar seperti itu? Heeh, iya. Mhm. Oh, oke. Ya, 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 ya. Ya lumayan ya 2 tahun ya. Maksudnya kan kalau rentang waktu 2 tahun kan lebih panjang daripada 6 bulan, ya kan? Ada lagi yang punya pengalaman? Iya, gimana Mas Chandra? Clothing, outfit buat? Oh, naik gunung. Oke, oke, oke. Sudah berjalan berapa sampai sekarang? Oh, gitu. Karena bekerja juga ya? Oh, adakah yang membantu?
Oh, gitu. Sendiri, masih sendiri ya. Oke. Ya, bagus ya. Maksudnya ada gerakan kecil gitu ya. Meskipun juga terpontang-panting ya. Kayak Mbak Nesta juga bikin kue itu kan ya capek ya Mbak ya. Belum jualannya ya. Hah? Oh gitu. Oke. Terus Mas Chandra juga ya. Kuliah, kerja. Termasuk ngirim-ngirimnya juga ya Mas ya. Sendiri ya Mas Ian ya. Oh, makingnya masih sendiri. Dijual di e-commerce juga. Langsung. Oke. Mas Zul, gimana? Malah gue. Gimana Mas? Pernah ada mencoba sesuatu gitu? Nggak pernah? Belum? Gimana? Pernah? Oh, mungkin eh, belum dijalani secara serius gitu ya. Oke, 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 oke. Mbak Media? Enggak, belum ya. Oke. Kalau yang di kelas online, gimana? Adakah pengalaman atau mungkin cerita yang bisa diceritakan ya kepada teman-teman mungkin di sini supaya bisa didengar pengalamannya dalam membangun brand. Adakah teman-teman online? Mas Supriyanto mungkin? Halo? Bisa dengar suara saya yang online? Bisa, Bu. Iya, ada pengalaman atau tidak? Kalau dulu pernah bikin kayak apa branding juga gitu, Bu. Fashion. Namanya Fashion? ya, tapi Oke. em, cuman 2 kali mengeluarkan produk terus udah nggak lanjut lagi. Produknya apa, Mas? Fashion kan banyak ya. Eh, Misalkan apa? Jaket gitu, Bu. Jaket, jaket. Jaket? Ya, jaket kayak track top gitu, Bu. Oh. Terus kenapa kok Ya, berhenti? em, ini Bu, untuk pemasarannya sih Bu yang ini nggak mudah, Ya, jadinya betul. berhenti. Jadi memang Ya, eh, kayak kasusnya Mas Supriyanto mungkin ya, dan yang lain-lain juga yang sedang membangun brand. Memang kalau untuk pemasaran ini, itu memang harus dimanajemeni oleh satu orang khusus yang ahli dalam pemasaran. Seperti itu. Kalau betul memang Bu. kalian pada nantinya serius ya untuk membangun brand tuh memang harus seperti itu. Ada mungkin kenalan yang teman atau mungkin orang yang ahli yang bisa kalian pekerjakan di bidang pemasaran. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah menjadi owner, dipasarkan sendiri ini memang sedikit agak bisa mungkin bisa menurunkan produksi ya. Kalau memang diproduksi sendiri kayak Mbak Nesta gini, itu juga membuat bisa bikin ya ada penurunan di produksi macam-macam ya atau mungkin malah penjualannya yang turun gitu karena memang pemasaran itu harus di tangan orang yang khusus atau ahli gitu ya tapi kalau memang merintis ya memang mau nggak mau semua harus serba bisa gitu ya karena Bu Yun juga pernah kok membuat brand berjualan gitu pernah saya lakukan pernah sama seperti kalian kemudian ada istirahat 1 bulan, 3 bulan, gitu lama-lama males. Terus
ingin lagi, bangkit lagi, terus kemudian sudah datang yang pembeli sudah datang banyak, kemudian berhenti, ternyata pengaruh. Meskipun hanya seminggu lah katakanlah, seminggu, 1 bulan, apalagi 1 tahun, wah tambah semakin ngaruh lagi. Dikiranya malah tokonya sudah tutup, gitu. Jadi memang harus continue, gitu ya. Kemudian langkah dalam berinovasi, saya lanjutkan. Mungkin cerita-ceritanya bisa sambil selingan waktu kuliah ya. Langkah dalam berinovasi. 1. Mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Jadi dikaitkan juga dengan gaya hidup masyarakat sekitar ya. Maksudnya lagi apa sih yang gitu ya. Kemudian melakukan riset dan observasi, termasuk itu tadi. Kemudian menghasilkan ide. Jadi dari brainstorming kalian bisa mengembangkan ya gagasan kreatif. Apa? Jadi dari ide yang sangat banyak itu kalian ingin mencetuskan apa di situ. Kemudian menyeleksi dan mengembangkan ide yang terbaik dari brainstorming tadi, kemudian membuat prototipe atau desain awal, kemudian melakukan uji coba dan evaluasi, ini penting. Yang ketujuh, penyempurnaan dan implementasi, jadi memperbaiki kekurangan dari hasil uji coba dan evaluasi tadi ya, kekurangannya apa, lalu diterapkan inovasi secara nyata dalam karya atau proyek desain. Jadi langkah-langkahnya memang sedikit rumit, tapi kalau memang kalian sudah bisa berinovasi atau mengambil jalan tengah, ya nggak tengah ya, di jalan paling depan setelah orang menciptakan sesuatu, ini pasti akan lebih baik seperti itu. Jadi memang harus ada uji coba dan evaluasi. Makanya orang kreatif itu memiliki 4 ciri ya. Kalau menurut toko ya, ada ahli yang mengatakan bahwa kreativitas pada orang itu cirinya 1, dia spontan. Kemudian yang kedua dia berani. 3, apa coba? Selain spontan dan berani. Kalau pribadi yang kreatif itu. Spontan, berani, terus apa lagi? Kalau orang kreatif itu. Iya, mencoba hal baru berarti berani ya. Terus apa lagi? Kira-kira orang yang kreatif itu bagaimana? Selain memiliki spontanitas yang bagus, selain berani mencoba hal baru, apalagi kira-kira? Coba ya, dicari ya. Dan nanti bisa dijadikan topik untuk penelitian tentang kreativitas bisa, gitu ya. Supaya kalian juga membaca, gitu ya. Oke. Topik yang sering dibahas dalam penelitian dalam DKV ini tadi ya. Bu Yun minggu lalu menugaskan kalian untuk membuat brainstorming ya, atau mind mapping tentang ide-ide yang akan kalian jadikan sebagai ide perancangan atau penelitian seperti itu ya. Jadi ada inovasi teknologi, ada desain grafis dan tipografi. Ini untuk topiknya ya. Kemudian identitas visual dan branding, bisa tentang visualisasi data. Jadi ada penyajian data yang interaktif, mudah dipahami. Kemudian ada edukasi, pemberdayaan, dan ada budaya dan pelestarian. Topik tentang budaya dan pelestarian ya, misalkan tentang eksplorasi motif tradisional. Kemudian ada desain berkelanjutan. Jadi inovasi desain yang ramah lingkungan kayak yang Bu Yun contohkan di minggu lalu tentang apa? Produknya masih ingat? Satunya dodol madu, madu mongso gitu ya. Jadi packingnya dibuat berkelanjutan gimana sih? Gitu ya. Itu merupakan inovasi. Oke, sampai di sini dulu inovasinya. Ada pertanyaan sebelum kalian membuat mind mapping atau brainstorming tentang ide, perancangan, dan penelitian. Sebenarnya gini ya,
Kalau memang kalian di kelas Bu Yuyun ini juga belum tahu pastinya gimana. Maksudnya hanya memberikan eh, memberikan sebuah apa ya istilahnya ya. Ya pengetahuan aja ya berdasarkan pengalamannya Bu Yuyun. Kalau kalian memang ada nantinya ingin penelitian, ini kan jalurnya jadinya jalur jurnal ya atau publikasi ilmiah ini tidak akan memakan biaya yang sangat banyak daripada kalian membuat perancangan. Kalau perancangan itu kan memang anak DKV itu kan yang dituntut ya karyanya, ya kan gitu. Tapi kalau dari segi biaya ini akan lebih berat di perancangan daripada di penelitian seperti itu. Meskipun kita dalam katakanlah observasi atau wawancara juga memerlukan transportasi ya. Transportasi itu juga membutuhkan biaya seperti itu dan seterusnya. Tapi kalau dibandingkan dengan perancangan, membuat produk atau mungkin yang lain ya, itu akan jauh lebih besar biayanya seperti itu. Tapi kalau jalur jurnal mungkin nanti yang kalau kalian ingin diterbitkan misalkan di jurnal-jurnal yang bagus ya, itu mungkin juga ada berbayarnya seperti itu. Ya tinggal pilihan kalian aja ya nanti ya, mau penelitian atau rancangan seperti itu. Sesuai dengan minat dan apa ya, modal masing-masing. Pada intinya seperti itu. Oke, Mas-mas dan Mbak-mbak online, apakah ada pertanyaan seputar inovasi? Tidak ada? Sudah disiapkan kertasnya untuk membuat mind mapping? Iya, silakan. Sebelum kalian menulis, saya bacakan masalah-masalah riset dulu ya. Bentar ya. Sedikit aja ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk materinya. Ini saya singgung dulu karena ini ada 9 slide. Nanti kalian bingung ya. Jadi eh, daripada nanti kepenuhan ya di pikirannya, makanya nanti yang bagian ini kan sebenarnya saya sampaikan semua gitu ya. Jadi tadi sudah 8 slide, sekarang 9 slide. Enak nanti ya. Jadi satu aja ya. Saya carikan yang nanti pada intinya kalian akan membaca ini juga. Itu sebentar. Jadi membaca abstrak ya. Oke. Eh. Nah, ini ya. Yang kelas online sudah saya share ya. Udah kok. Oke, jadi ini ada salah satu contoh abstrak yang Bu Yun ambil ya. Jadi ini ada judulnya di situ ya. Langsung saya ada panah biru. Coba dilihat di situ ada perancangan identitas visual dan promosi Sasirangan Banjarbaru. Itu judul. Kalau nanti kalian mencari jurnal, itu kalian akan menemukan yang namanya abstrak ini tadi. Jadi intisari ya, abstrak itu sebenarnya. Kemudian ada penulisnya di bagian bawah. Jadi ada nama penulis dan afiliasi. Kalau afiliasi ini ditulis lebih dari satu orang, seperti itu ya. Jadi ada 2, ini termasuk dalam afiliasi. Kemudian abstrak. Di situ ada yang pertama ada fenomena. Jadi semua ditulis di sini, ada fenomena, kemudian permasalahan, metode penelitian, hasil penelitian, manfaat penelitian, dan kata kuncinya. Kalau kata kunci di sini ada bordir, kemudian
Sasirangan, Banjarbaru, kemudian ada visual branding gitu ya. Nanti kalau kalian biasanya ngetik di Google Scholar atau dimanapun kalian mencari jurnal, cukup dengan kata kuncinya aja, gitu. Jadi nanti sudah keluar sesuai dengan kata kunci yang ditulis oleh si penulis. Jadi misalkan kalian mengetik bordir, nanti juga keluar judul perancangan identitas visual ini dengan hanya mengetik bordir saja gitu ya, atau mungkin visual branding atau Sasirangan Banjarbaru seperti itu. Sebenarnya ini kalau dibaca PDF-nya ini ada insya Allah 8 halaman atau 15 ya, Bu Yuyun lupa. Tapi ini saya ambil abstraknya aja supaya setidaknya kalian mengetahui, karena tidak semua abstrak itu dia menuliskan tentang permasalahannya maupun metode penelitiannya seperti itu. Ini Bu Yun ambil yang Bu Yun rasa lengkap ya, jadi ditulis semua di sini. Ada fenomena yang saya garis bawah dengan garis merah itu pertama itu Sasirangan sebagai warisan budaya itu merupakan fenomena sampai Sasirangan biasa titik itu. Garis kedua merah, namun itu sudah masuk di permasalahannya. Kemudian metode penelitian. Nah, ini untuk pengumpulan data itu ya, bagian garis ketiga ya, coba dibaca ya. Instrumen yang digunakan adalah pengamatan visual. Jadi melalui observasi ya. Kemudian ada wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Kalau wawancara saja tanpa kuesioner itu biasanya, kalau wawancara itu biasanya dengan metode kualitatif saja bisa. Tapi kalau sudah kuesioner berarti dia bisa menggunakan kuantitatif saja atau campuran gitu ya. Karena hubungannya dengan angka. Kalau kuesioner kan orang banyak ya. Jadi kayak semacam polling gitu kan. Nanti munculnya berapa yang paling banyak seperti itu untuk jawaban-jawabannya. Maka biasanya membacanya dengan metode kuantitatif seperti itu. Kemudian data yang terkumpul dianalisis bla 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 sampai hasil penelitiannya di sini juga ditulis. Kemudian setelah hasil, kemudian ada manfaat. Jadi kalau memang misalkan tidak ditulis dalam jurnal atau abstrak orang yang menulis jurnal tersebut, biasanya tidak ada manfaat penelitian. Karena kalau sudah ada hasil penelitian itu pasti sudah ada manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau diri sendiri jarang ya, karena manfaat biasanya untuk orang lain. Gitu. Jadi kadang ditulis, kadang tidak. Kadang cuma sampai pada hasil saja. Biasanya fenomena, permasalahan, metode penelitian, kemudian hasil seperti itu. Tidak ada manfaat. Tapi kalau misalkan kalian mencari abstrak yang lengkap, mungkin isinya yang paling lengkap ya berisi fenomena, permasalahan, metode penelitian, hasil penelitian, sampai manfaat penelitian. Seperti itu. Jadi untuk nanti kalau kalian mencari jurnal, coba dibaca abstraknya dulu ya. Gitu. Jadi memang ditulis lengkap atau tidak. Kalaupun tidak, berarti kalian harus mencoba untuk membaca di bagian pembahasan dan kesimpulan. Gitu. Kalau adapun misalkan pada nantinya kalian akan meneruskan penelitian orang ya. Meneruskan penelitian orang itu berarti kalian harus mencari kekurangan dalam penelitian orang tersebut. Jadi mengambil celahnya di mana. Gitu. Biasanya ditulis sama orangnya, kekurangan dalam penelitian ini adalah di bla 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 seperti itu, yang bisa dilanjutkan untuk penelitian berikutnya. Gitu. Paham ya? Paham atau tidak? Dibaca dulu ya jurnalnya yang akan dicari gitu. Supaya lebih mudah. Oke? Yang ini dilanjutkan minggu depan aja ya. Supaya nggak bingung. Jadi ini, wah banyak sekali ini. Kenyang nanti ya. Kekenyangan malah. Oke, jadi hari ini kalian akan saya ajak untuk membuat yang namanya mind mapping.
Minggu lalu berarti materi tentang eksplorasi. Oke, sebentar ya. Saya bukakan materi minggu lalu. Ini ya. Nah, kalian membuat brainstorming atau mind mapping. Sudah pernah membuat mind mapping sebelumnya? Sudah. Nah, boleh. Tapi ini tentang ide ya. Jadi ide-ide apa yang akan kalian gunakan sebagai perancangan atau mungkin penelitian kayak punya Bu Yuyun minggu lalu seperti ini ya. Jadi Bu Yuyun sudah bergerak ke arah khusus kemudian ke umum. Jadi misalkan desain kemasan produk makanan madu mongso, oleh-oleh khas daerah Ponorogo, Jawa Timur yang ramah lingkungan. Kemudian ada dari segi estetis, wujud visualnya, untuk warna, nanti bisa diteruskan gitu ya. Banyak sekali, kemudian bahannya, fungsionalnya, nilai keberlanjutannya, kemudian tagline-nya seperti itu. Jadi apa saja, kalau misalkan brainstorming berarti tahapannya seperti ini ya. Kumpulkan semua ide tanpa membatasi ide ya. Jadi apa yang ada di kepala kalian ditulis di situ, kemudian dikelompokkan idenya, dievaluasi idenya, kemudian dipilih ide yang terbaik. Bisa ya. Jadi nanti kalian menyampaikan kesimpulan dari ide yang kalian tuangkan dalam kertas yang akan kalian tulis seperti itu. Leres? Sudah bisa dimulai untuk membuat brainstorming atau mind mapping-nya? Ada pertanyaan? Kalau ide itu terserah jenengan ya, kalian misalkan branding ya berarti idenya tentang branding. Apa saja sih branding? Banyak sekali ya. Bisa tentang logo ya, kemudian apa lagi? Macam-macam. Gitu. Apalagi perihal wujud visual ya. Kalau dalam desain komunikasi visual kan, namanya juga komunikasi visual ya, itu sangat banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian seperti itu. Coba cari ide-ide yang sekiranya bisa kalian tulis dalam selembar kertas putih tersebut. Gitu. Untuk yang kelas online, apakah ada pertanyaan? Ada? Bisa mulai Objek objek? Gimana, objek Mas? penelitiannya tadi bebas ya Bu? Bebas. Jadi disesuaikan aja kalau memang tertarik di branding, coba ide-idenya dituangkan dari objek-objek yang mungkin ada permasalahan di branding, misalkan tentang hak cipta boleh, atau tentang apapun. Jadi kalian bisa mulai dengan membaca jurnal. Kalau kalian sudah mendapatkan materi dari Bu Yuyun eksplorasi dan inovasi, kalian juga bisa memasukkan topik tersebut. Gitu kan tadi saya menjelaskan inovasi dalam DKV itu apa saja, kemudian eksplorasi dalam DKV itu bagaimana gitu ya. Coba saya tanya sama kelas online dulu ya. Yang kelas online, apakah ada sekiranya yang belum dipahami dari materi yang Bu Yun sampaikan? Boleh ditanyakan? Coba menulis dulu seperti itu bagaimana? Nanti kalau sudah selesai bisa difoto ya, dikirimkan ke WAG aja, di WA group gitu ya. Nanti kalau sudah selesai berarti bisa dilanjutkan untuk penulisan tahap berikutnya. Gitu. Jadi nanti kalian juga latihan untuk membuat rumusan masalah dari permasalahan
yang ingin kalian teliti atau ide yang ingin kalian rancang seperti itu. Jadi nanti berkelanjutan. Tapi kalau untuk membuat laporan tidak ya, karena tidak cukup untuk melakukan penelitian secara betulan, tidak ya, gitu. Nanti kita latihan aja untuk solusi masalah desain dari fenomena-fenomena yang sudah ada sebelumnya, yang sudah diteliti oleh orang lain. Oh, Mbak Afril masuk ya? Halo Mbak Afril. Halo Bu, mohon maaf tadi agak terlambat. Oh iya, minggu lalu Mbak Afril kayaknya nggak masuk ya, betul ya? Iya Bu, waktu Oh itu saya iya, ketinggalan info. oke. Saya kira saya belum masukkan gitu, jadi mohon maaf ya. Apa ya Mbak Afril ya, minggu lalu ya? Iya Bu, tidak apa-apa. Oke, berarti hari ini Mbak Afril masuk. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Boleh baca-baca di HP boleh. Nanti dipresentasikan ya idenya ya. Enggak, kayaknya nggak cukup kalau hari ini. Minggu depan aja. Gimana? Ya, nanti disiapkan untuk di-scan aja ya mungkin. Scan pakai HP. Kan ada aplikasinya kan. Nah, nanti dikirimkan ke PA grup aja, nanti bisa saya share di sini langsung kalau jenengan presentasi saya buka. Gitu. Untuk nulisnya pakai ballpoint aja ya. Heeh, biar kelihatan nanti kalau di-scan. Izin belum belum gabung ke WA grup, Bu. Oh, Mas Rivaldan. Iya. Oh iya, minta dimasukkan temennya bisa itu. Iya, jadi gini, ntar ya, kalau bingung, saya coba ajarkan dulu ya. Jenengan sudah ketemu ide atau belum? Budaya dan pelestariannya, gitu ya. Kita coba membantu Mas Vincent supaya mungkin yang lain juga bisa memahami ya. Budaya dan pelestariannya ya, Mas. Budaya dan pelestariannya. Riannya. Misalkan bergerak dari sini. Nah, kira-kira apa sih yang mau dilestarikan dan budaya mana? Budaya itu apa sih? Kebiasaan ya, habit ya. Kemudian dan pelestariannya apa yang akan dilestarikan gitu. Misalkan masnya mau arahnya ke penelitian atau perancangan? Hah? Penelitian? Iya, penelitian atau perancangan? Perancangan, misalkan. Perancangan. Nah, perancangan DKV kan banyak ya. Misalkan mau bikin ilustrasi, tulis dulu ilustrasi. Sama lagi, fotografi. Terus macam-macam ya. Misalkan
Budaya dan pelestariannya, perancangan, ilustrasi. Oh, ternyata ada ide mau bikin buku. Nah, gitu ya. Nanti bikin buku tema apa? Ditulis di sini tema. Banyak sekali. Terus wujud visual. Maaf ya, kok mesti bunyi. Jadi kalian itu bisa mind mapping itu bisa karena kalian belum mendapatkan ide atau masih mau mencari ide-ide lain seperti itu ya. Jadi kalau brainstorming, kalian menuliskan ide apa yang ada di kepala kalian. Itu bedanya. Kalau mind mapping lebih ke menjabarkan gitu ya. Jadi beda ya brainstorming dengan mind mapping. Sebenarnya kalau brainstorming itu bisa ditulis dengan cara mind mapping seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin membuat buku, nanti temanya apa, visualnya apa. Kalau sudah budaya dan pelestariannya, berarti misalkan tentang budaya dan pelestarian, misalkan yang sifatnya tujuannya untuk edukasi dan lain-lain. Banyak sekali ya. Kemudian visual, mau misalkan di sini warna, tipografi, misalkan sans serif atau apa, kemudian warnanya merah marun, karena apa, atau gitu ya, macam-macam. Terus, apa lagi? Bahkan buku, tema visual, ilustrasi, bentuknya misalkan gaya ilustrasi gitu ya. Nah, kalau Mas Vincent, kira-kira kenapa sih kok bisa terlintas budaya dan pelestariannya itu? Semula membaca apa? Tuh. Sekitar, maksudnya di Jawa. Ya, di sekitarnya kan? Oke, berarti misalkan kalau ada kata pelestarian, apa yang ingin dilestarikan? Perihal apa di Jawa? Perihal apa yang ingin dilestarikan? Perihal apa? Adat, misalkan. Adat tentang banyak sekali ya. Mm. Misalkan upacara em, bukan upacara ya itu ya, kayak selamatan ya, selamatan, selamatan. Em, biasanya kayak mitoni, tau nggak? Biasa kalau bayi ya, neloni, mitoni gitu ya. Biasanya itu kan adat ya, maksudnya budaya Jawa. Itu ada yang memang misalkan kalau mau dibuat perancangan, misalkan membuat ilustrasi tahapan-tahapan melakukan eh, acara selamatan 3 bulanan sampai berapa bulanan untuk bayi gitu. Jadi kita melakukan edukasi untuk melakukan tahapan atau tata cara melakukan selamatan atau perawatan untuk bayi yang baru lahir gitu bisa membuat ilustrasinya misalnya ya karena tujuan untuk edukasi kepada masyarakat supaya orang bisa eh, istilahnya ya belajar ya karena edukasi ya. Misalkan nanti dituangkan tidak hanya di buku, misalkan membuat media interaktif digital. Ini bisa seperti ini. Jadi membuat kayak ilustrasi di medsos yang bisa dibuka untuk tujuan edukasi. Gitu ya. Macam-macam.
nanti penuangannya kalau perancangan kan harus diwujudkan ya Mas ya. Jadi nanti ditulis juga idenya gitu. Jadi kalau di sini ini baru masih seputar ide atau gagasannya seperti itu. Kalau di sini sudah masuk perancangannya. Kalau perancangan berarti sudah masuk wujud visual. Kemudian kalau ide dan gagasan bisa dari misalkan sosial budaya ataupun yang lainnya seperti itu. Kira-kira pingin rancangan dalam bentuk apa? Ilustrasi, fotografi, fotografi ya wis berarti nanti mau dituangkan dalam bentuk apa? Macam-macam ya. Kan fotografi bisa dituangkan geografi ya. Macam-macam sekali itu. Penjabarannya makanya kalau ranah DKV itu objeknya sangat banyak sekali. Apalagi kalau dimasukkan fotografi dalam desain komunikasi visual, itu semakin lebih banyak. Karena harusnya kan fotografi itu jadi kayak jurusan sendiri ya. Gitu. Tapi penting bagi kita untuk mempelajari fotografi dalam desain komunikasi visual. Seperti itu. Kalau yang lain bagaimana? Bingung ya? Bingung mencari idenya? Karena memang membuka jendelanya ya harus gitu. Gitu ya, Pak ya. Jadi misalkan gini wis. Kalau saya tentukan nanti itu nggak enaknya di kalian. Tidak sesuai dengan apa yang ingin kalian tuangkan di sini. Karena ide itu kan bukan saran dari orang lain ya. Curahan dari diri sendiri gitu. Gimana? Bisa. Kayak Bu Yuyun tadi itu yang cuma Mongso itu kan bergerak dari karena ada fenomena packaging yang menggunakan bahan berbahan plastik. Jadi tidak ramah lingkungan. Jadi bisa bergerak dari situ dulu. Makanya saya tanya dulu, kalian ini memang benar-benar belum mendapatkan ide karena tidak tahu atau sudah tahu tapi bingung mau pilih yang mana gitu ya. Kalau bingung mau pilih yang mana bisa pakai brainstorming. Jadi ditulis semua ide, nanti dipilih salah satu yang paling menarik. Tapi kalau bergerak dari yang ketidaktahuan tadi, dijabar-jabarkan dulu sampai nemu apa yang bisa diaplikasikan untuk perancangan atau penelitian. Seperti itu. Jadi kalau dari saran saya malah nggak enak nanti, gitu ya. Jadi terserah jenengan ada ide tentang apa. Kalau kayak Mbak Nista gini, boleh tentang brandingnya boleh. Membangun brandingnya boleh. Kenapa sih kok bisa sampai ke cake gitu ya? Kenapa kok bisa di F&B gitu? Boleh rancangannya. Terus Mas Chandra juga kenapa kok bisa di dunia pergunungan gitu ya? Apa keunikannya? Apa ini latar belakangnya kok bisa ini gitu. Jadi nanti menyampaikannya seperti itu idenya. Gitu ya. Bisa banget. Itu kan perancangan. Kalian kan sudah melakukan praktek mandiri berarti ya kan? Boleh. Makanya ada pilihannya penelitian atau rancangan. Seperti itu. Pokoknya punya ide tentang apa, ditulis dulu. Nggak apa-apa, itu kertasnya itu kayak kalian itu sedang membuat sketsa gambar. Seperti itu loh ya. Jadi berupa coretan-coretan aja. Coretan-coretan dari ide kalian. Apa yang ada dalam kepala kalian itu ditulis di dalam sebuah
tes. Seperti itu. Memang kalau dipikir-pikir enak kuliah nirmana ya daripada metodologi desain. Iya, gitu memang. Tapi pada intinya nanti kalian akan bertemu lagi dengan metodologi penelitian. Gitu. Nah, karena estetikanya sudah selesai ya. Sekarang lanjut ke sini. Kalau masalah ilustrasi ya bisa membuat rancangan tentang eh, misalkan gaya-gaya atau karakter ilustrasi. Misalkan tertarik di adat Jawa, berarti ya gaya ilustrasi yang kayak kejawa-jawaan gitu ya. Mungkin bisa menyinggung-nyinggung tentang dunia perwayangan. Ya, seperti itu. Mau diaplikasikan sebagai merchandise, boleh. Ya nggak masalah. Kan ide kan gitu, berkembang. Ya wis, lebih aplikatif ya. Hmm, Itu masih ide, belum lagi kalau judul. Waduh, tambah semakin sering gonta-ganti kalian nanti judul. Gitu ya. Mesti jalani aja. Mudah-mudah. Salah, percaya aku. Karena kalau kalian mendengarkan teori aja itu nggak ngerti malahan. Kalau nggak praktek. Nanti kalau sudah masuk praktek, oh ternyata metodologi desain itu maksudnya adalah pemecahan tentang ini tuh, gitu. Makanya kita belajar bersama ya, kalaupun ada ide, ada pengalaman dari kalian, mas-mas dan mbak-mbak online juga, itu bisa disampaikan, biar Bu Yun juga bisa belajar dari pengalaman kalian, seperti itu. Misalkan ada pengalaman membangun branding, boleh diceritakan di sini. Gitu ya. Karena sedikit komunikasinya agak sedikit satu arah ya. Kalau nggak ditanyain ya nggak ngomong. Ada pertanyaan baru tanya. Tapi yang tanya paling ya Mas Rivaldan atau Mas Supriyanto seperti itu. Kalau mata kuliah praktek apa enggak? Sekarang semester ini prakteknya mata kuliah praktek. Oh, oke. Mas Tobias, halo, Iya, Bu. ada kesulitan? Ada, Bu. Iya, apa Masih kesulitannya? ini, Bu, bingung kayak idenya tuh gimana ya? Oh, idenya. Iya, Belum Bu. ada ide berarti. Iya, masih buntu. Em, bisa dapat ide dari membaca ya, Mas ya. Jadi memang perlu membaca dulu, Oh, gitu. gitu ya. Iya. Masnya tertarik di apa? Branding, fotografi, Fotografi, fotografi. Coba baca-baca jurnal tentang fotografi. fotografi. Ya, oke, Iya. baik, Bu. Nanti ada celah apa di situ, gitu ya. Yang penting Oke, jangan kalau kalian seperti mencari referensi ya, baca jurnal itu, tidak melakukan plagiat. Jadi idenya jangan sama dengan orang lain. Seperti itu. baik, Bu. Ya, Ya, gitu. terima kasih, Bu. Oke. Mbak siapa nih ya yang pendiam sekali? Mbak Kurnia? Iya, Bu. Ya, Sama seperti Mas Tobias. masih belum menemukan ide. Iya, lagi baca-baca di Google Scholar ini. Nah, itu Google Scholar ya. Nanti Iya. coba dibuka penelitian tentang desain komunikasi visual. Gitu, boleh.
Baik, Bu. Terus Mbak Star, Sama Ibu. sama ya, berarti semua sama. Belum dapat ide ternyata. Em, dari kalian kan kuliah sudah semester 3 ya ini ya. Nah, itu kira-kira pernah sering dengar masalah tentang apa sih kalau branding? Coba, ayo, coba Bu Yuyun bantu sambil kita mikir-mikir. Apa saja biasanya yang pernah didengar dari dosen-dosen, Bapak dan Ibu dosen, biasanya sering ngomongin masalah apa kalau branding? Personal branding, apa-apa, membangun personal branding atau apa? Biasanya sering membahas apa Bapak dan Ibu dosennya? Brand awareness, nah itu bisa dijadikan sebagai topik. Terus apa lagi Mbak? Apa lagi? Banyak sekali loh ya sebenarnya. Coba ya, karena memang harus sering membaca. Harus sering membaca. Kalau melihat fenomena dari istilahnya kita sering melihat ya, scroll-scroll Instagram atau mungkin pokoknya yang intinya dengan observasi itu biasanya juga perlu dikaji dengan kita melihat atau membaca penelitian-penelitian ilmiah ya. Jadi cocok nggak sih dengan apa yang kita lihat itu sebenarnya fenomena ini gitu. Atau mungkin sudah ada yang mengkaji atau meneliti seperti itu. Mbak Zara, Iya, Bu. gimana Mbak Zara? Masih sama. Masih bingung. Nanti kalau saat presentasi atau menulis jangan takut salah ya. Maksudnya ini cuma ide loh, gitu. Hanya sebuah ide loh. Ide tidak akan guyun kritik ya. Maksudnya ide itu bebas. Apa saja sih yang ada di kepala kalian itu. Kalau melakukan brainstorming dengan cara berkelompok misalkan, kalian ini satu kelompok ya. Yang online juga satu kelompok, misalkan ada 2 kelompok nih. Berarti kalau kalian melakukan brainstorming, ya kalian tidak boleh membatasi ide-ide teman kalian. Seperti itu. Jadi dibebaskan aja. Ide apa yang akan dituliskan di situ, tidak boleh dibatasi atau tidak boleh dikritik dulu. Karena memang kalau sebagai latihannya itu sebenarnya enaknya berkelompok. Berkelompok dulu gitu. Jadi bisa tukar pendapat ya. Karena kalian bekerja dan tidak memungkinkan untuk mengerjakan tugas kelompok, maka langsung individu saja. Gitu ya. Gimana? Masih buntu? Coba saya lihat ya. Kenapa, Mas? Ya, nah ini harus banyak ya Mas Zul. Wis anjok Amerika barang ya. Brand t-shirt. Ah,
ya wes gitu. Hmm. Oh ya, ini visual background foto digital. Oh, sudah gitu. Iya, ada ide besar apa? Gitu. Heeh, nggak apa-apa Mas, Mas yo. Istilahnya orang Jawa blakrak-blakrak, nggak apa-apa. Gitu. Nggak masalah itu. Oh, ini masih putih. Belum ada tanda-tanda. Oke, mau dilanjutkan di rumah saja atau di sini? Di rumah saja. Di rumah, Bu. Iya, kalau punya aplikasi scan ya di-scan aja, nanti dikirim di WAG buat besok presentasi. Gitu. Nanti biar saya tampilkan di sini langsung jenengan presentasi gitu. Termasuk yang online juga. Biar enggak, maksudnya langsung saya slide-slidekan gitu aja ya. Karena yang online nanti kasihan. Harus matikan background dulu. Oh enggak ya, kan langsung bisa di share screen. Oke, baik. Kalau seperti itu ya, kalau mau dilanjutkan. Loh, kenapa? Mas Tobias? Halo, halo Mas. Masih pusing, Bu. Masih pusing. Pusingnya di Iya. apa nih? Ini Bu tadi di scholarnya ini kayak apa ya? Kayak mau tak tulis itu bingung gitu loh. Tulis Oh apa dulu? gitu. Iya. Mau cari apa juga bingung ya? Iya, Bu. Iya, coba cari baca-baca fotografi aja dulu ya. Iya, Bu. Mm-mm. Sama emotnya gitu ya. Oke, oke, oke. Apa mau dilanjutkan aja ya? Kita sudahi dulu gitu. Gimana, Mas-mas dan Mbak-mbak online? Setuju, setuju, Bu. Setuju? Yang lain? Halo, baik Bu, setuju. Oke. Baik, kalau Setuju, seperti Bu. itu, saya harap di rumah kalian bisa sambil ngelamun mungkin ya. Mendapatkan hilal gitu ya. Jadi idenya semakin lebih banyak. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Bu Yun sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Makasih, Ya, Bu. Terima sama-sama. kasih banyak, Bu.